Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan nanti malam timnas U19 kita akan berlaga dalam pertandingan hidup mati. Ya, pertandingan krusial untuk menentukan siapa yang menjadi juara di grup A, karena ada Vietnam dan Indonesia yang sama-sama mengemas 6 poin, tetapi kita masih kalah selisih 2 gol dibandingkan Vietnam. Kita menang 3-0 atas Timur Leste. Kemudian kita mengalahkan sebelumnya adalah Myanmar juga dengan 3-0, tetapi Vietnam setelah menang 3-0 lawan Timur Leste, mereka mengalahkan Myanmar dengan 5 gol tanpa balas, sehingga mereka punya keunggulan memasukkan 8 kemasukan 0, kita memasukkan 6 kemasukan 0. Plus 2 ada di Vietnam. Kita sementara ada di peringkat kedua terbaik, tetapi sudah digusur setelah kemarin Kamboja mengalahkan Filipina dengan 3 gol, maka Kamboja sebagai peringkat 2 terbaik sementara. Masih ada juga peringkat 2 terbaik adalah Malaysia. Malaysia akan menentukan gelar mereka, apakah mereka bisa menjadi juara grup. Tapi mereka harus bisa mengalahkan Thailand, ya. Kalau mereka bisa menang lawan Thailand, ya mereka bisa lolos. Ini pertandingan hidup mati juga bagi Malaysia dan juga dengan Thailand. Thailand sedang memimpin puncak klasemen, teman-teman. Kalau di grup C itu Australia saya pikir aman. Australia akan ketemu dengan Kamboja, dan saya rasa Australia yang banyak menang ini akan menjadi pemenang, ya. Makanya kita harus berusaha untuk bisa menang, karena peringkat keempat itu tidak dihitung kalau dia menjadi juru kunci, di mana setiap grup itu ada berisikan 4 tim, termasuk dengan Malaysia kemarin yang menang melawan Brunei 4-0. Brunei juru kunci, mungkin akan tidak dihitung nantinya. Akan dibentuk semacam klasemen mini di antara 3 tim yang mendapatkan peringkat terbaik, ya, kedua. Ya, apakah Indonesia, Malaysia, dan Kamboja. Nah, itu akan dibentuk klasemen mini untuk dihitung bagaimana nantinya hitungan-hitungan gol semua, dan nanti akan kemudian menentukan mereka menuju ke babak semifinal. Ya, makanya kita tidak ada pilihan lain, harus bisa menang kalau bisa langsung lolos. Karena kalau kalah ini akan berbahaya juga buat kita dalam hitung-hitungan di klasemen mini. Atau kalau kita bisa imbang, itu peluang kita itu mungkin masih bisa, ya, karena kemenangan kita lawan Timur Leste bisa saja tidak dihitung ketika Timur Leste menjadi juru kunci di grup A. Saya barusan berbicara dengan Coach Nova, ya, tadi pagi juga kita WA-WAan berdua untuk menanyakan kondisi anak-anak untuk menghadapi Vietnam. Nova sudah mengatakan bahwa semua dalam keadaan baik, ya. Sekarang lagi fokus untuk menghadapi laga yang menentukan di grup A ini, dan dia menitipkan doa untuk masyarakat penggemar sepak bola terhadap timnas U19. Semoga timnas U19 ini bisa melalui pertandingan yang saya pikir pertandingan keras melawan Vietnam, ya. Dan Nova tetap yakin bahwa timnya bisa mendapatkan hasil yang bagus. Ya, anak asuhnya juga semua dalam keadaan siap tempur menghadapi Vietnam dalam pertandingan nanti malam di stadion utama, ya, di Sumatera Utara. Ya, harus mewaspadai juga 3 pemain Vietnam yang berbahaya, yaitu Nguyen Van Kang, ya, dan ada Nguyen juga Trong Duc. Di sana ada Nguyen Van Bah, ya. Jadi 3 pemain ini yang bisa saja mengancam pertahanan kita, ya, timnas U19. Nova tidak mengungkapkan bahwa siapa-siapa yang akan dimain itu masih menjadi rahasia, ya, tetapi mungkin tidak akan bergeser banyak, ya, dari pertandingan kemarin ketika kita menang melawan Timur Leste, ya, termasuk juga menang melawan Myanmar, karena penjaga gawang pasti akan dikawal, ya, oleh Dava Al-Ghazemi. Tinggal kita bisa menunggu siapa yang akan mendampingi ketika Nova bermain dengan 3-4-3, ya, kita akan menunggu siapa yang akan di belakang. Ya, sudah pasti Kapten Iputu Panji akan didampingi oleh Fabio Arzga Irawan, mungkin saja salah satu dengan Raditya Raharjo, ya, akan bermain di 3 back, ya. Karena bukan tidak mungkin juga dia akan memainkan dengan Timothy Baker yang akan bermain di sana. Dengan 4-4-2 pun masih bisa diterima
ketika mereka menghadapi Vietnam. Berarti Timo Baker akan ke belakang bersama dengan Putu Panji dan Raditya bermain di tengah, kemudian Fabio agak ke pinggir ya, ke sisi kiri pertahanan. Kalau di tengah itu Welber Yarding menurut saya bisa main. Kemudian Evandra Florasta yang akan bermain dengan Muhammad ya Isfandiar yang akan berada di tiga, termasuk dengan Ivan Siregar yang kemungkinan besar bisa bermain di tengah. Kalau bermain dengan dua striker ada Arkan Kaka dan Reno Salampesi. Itu walaupun kita masih punya Dimas yang Adi yang bisa dimainkan, tapi saya pikir Arkan Kaka akan dimainkan lebih awal bersama dengan Reno Salampesi ya, untuk bermain dengan formasi 4-4-2 atau dengan 3-4-3. Ya kalau 3-4-3 berarti mendorong Irfan Siregar ke depan mendampingi Reno Salampesi dan juga dengan Arkan Kaka. Ya berarti 4 ada di tengah termasuk dengan Evandra Florasta, Welber Yarding yang ada di sana, Muhammad Ifandiar, dan mendorong Timo lebih bermain ke depan ya, bermain dengan 4 gelandang. Maka di tengah itu bisa ada Fabio, Putu Panji, dan Raditya yang akan berdiri depan penjaga gawang Dava Algasemi. Jadi itu formasi yang menurut saya bisa dimainkan nantinya oleh Nova terhadap timnas U19, tapi keputusannya semua ada di Nova. Bisa saja akan berubah. Dengan apa yang saya katakan, Nova punya strategi yang berbeda. Ya, dia itu bisa menampilkan pemain-pemain sesuai dengan keinginan dia. Ya, untuk menghadapi, melihat lawan tentunya, dan ini lawan kuat seperti Vietnam, bisa saja ada formula yang lain yang akan dilakukan oleh Nova di dalam membentuk starting 11. Karena bagaimanapun sebagai pelatih kan dia lebih tahu dengan kondisi tim yang ada di dalam, sehingga kita akan melihat saja, menunggu. Menjadi harapan kita semua bahwa semoga kita bisa mengatasi Vietnam dan kemenangan itu akan membuat kita akan lolos ke fase semifinal ya, sehingga ini akan aman. Kita sebagai juara bertahan di Piala AFF U19 akan berusaha untuk bisa mendapatkan kembali gelar juara tersebut, walaupun sekarang memang terasa memang berat karena Australia yang ikut, ada juga Thailand. Nah ini akan terjadi hitung-hitungan di dalam pertarungan nantinya jika kita menuju ke semifinal ya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Wassalam, ciao.